ranjang pelaminan berdarah. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah pelaminan berdarah. Nama itu muncul setelah serangkaian kejadian mengerikan yang terjadi di sana puluhan tahun yang lalu. Menurut cerita yang beredar, rumah itu pernah menjadi saksi bisu pernikahan yang berakhir dengan tragedi. Pada suatu malam yang dingin, seorang pengantin perempuan bernama Siti ditemukan tewas di atas ranjang pelaminan dengan tubuh penuh dengan luka sayatan. Sang pengantin pria, Jaka, menghilang tanpa jejak. Beberapa penduduk mengatakan mereka mendengar cerita memilukan dari rumah itu pada malam kejadian. Sementara yang lain mengklaim melihat bayangan gelap bergerak di dalam rumah. Sejak saat itu, rumah tersebut dianggap angker. Tak seorang pun berani mendekatinya, apalagi memasukinya. Namun rasa penasaran mendorong sekelompok remaja untuk menguji nyali mereka. Rina, Budi, Andi, dan Maya memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah itu. Mereka membawa kamera dan peralatan sederhana untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Malam itu, suasana di sekitar rumah sangat sunyi. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di hutan bergemerisik. Ketika mereka membuka pintu di depan yang menderit, udara dingin langsung menyergap mereka. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk dan mulai menjelajahi rumah yang gelap dan berdebu. Di dalam rumah, mereka menemukan berbagai benda peninggalan masa lalu, foto-foto usang, perabotan yang rusak, dan pakaian pengantin yang masih tergantung di lemari. Suasana semakin mencekam saat mereka menemukan kamar tidur utama. Di tengah kamar itu, terletak sebuah ranjang besar dengan spray yang sudah memudar warnanya. Namun, bayangan bekas darah masih terlihat jelas di atasnya. Saat malam semakin larut, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti memanggil nama mereka, langkah kaki yang berderap di lantai kayu, dan suara pintu yang berderit meskipun tidak ada angin. Rina yang paling berani memutuskan untuk tidur di ranjang pelaminan itu sebagai puncak dari uji nyali mereka. Tengah malam, saat semua mulai tertidur, Rina tiba-tiba terbangun oleh suara jeritan yang sangat keras. Dia merasa ada yang menarik selimutnya. Dalam cahaya redup dari senter yang sudah hampir mati, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung ranjang dengan gaun pengantin yang compang-camping dan wajah yang penuh darah. Mata wanita itu menatap tajam ke arah Rina, memancarkan kebencian yang mendalam. Rina berteriak ketakutan, membangunkan teman-temannya. Mereka berempat segera berlari keluar dari kamar. Tetapi saat mereka mencapai ruang tamu,
Pintu depan yang terjadi terbuka kini tertutup rapat. Suara tangisan dan jeritan mulai terdengar dari seluruh penjuru rumah. Mereka berusaha membuka pintu, namun seolah-olah ada kekuatan yang menahannya dari luar. Dalam kepanikan itu, Budi teringat akan sebuah jendela di lantai atas yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Mereka berlari menaiki tangga, tetapi tiba-tiba tangga itu runtuh memisahkan Budi dari yang lain. Budi jatuh ke lantai bawah dan tidak bisa bergerak. Andi, Maya, dan Rina mencoba menolongnya, tetapi bayangan gelap yang menyerupai sosok Jaka muncul dan menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, bayangan itu menyentuh Budi dan dia langsung kejang-kejang, lalu terdiam. Teman-temannya hanya bisa menatap dengan ngeri saat darah mengalir dari mulut Budi. Mereka tahu bahwa mereka harus keluar dari rumah itu secepat mungkin. Dengan sisa tenaga dan keberanian, mereka berlari ke jendela lain di lantai atas, memecahkannya dan melompat keluar. Mereka berhasil melarikan diri dari rumah angker itu, tetapi trauma malam itu menghantui mereka seumur hidup. Rumah pelaminan berdarah tetap berdiri, menyimpan rahasia kelam dan kengerian di dalamnya, menunggu korban berikutnya yang